Oke, teman-teman, balik lagi bersama gue William. Di video kali ini gue akan membahas di video kali ini gue akan lebih menjawab pertanyaan teman-teman. Ada belakangan banyak yang nanya, kenapa bro gue udah pakai whey protein, gue udah ganti-ganti merek, bahkan udah pakai yang terbaik, kok gue masih belum grow, kok otot gue masih belum berkembang. Nah, untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama, yuk kita nonton video ini. Oke, teman-teman, bodybuilding itu tentang proses pembentukan badan jangka panjang. Nah, sambil dalam proses pembentukan badan itu, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan otot kita. Nah, kita simpulkan bisa menjadi 4. Nomor 1 adalah pola latihan. Dan yang kedua adalah pola makan. Dan yang ketiga, pola istirahat. Dan yang keempat, suplementasi. Jadi, sebelum kita bertanya, kenapa gue udah pakai suplemen apapun, kok badan gue belum kebentuk, kok otot gue nggak jadi, kok angkatan gue nggak naik-naik, itulah ya. Kita harus pertama ngecek dulu dari segi faktor yang pertama, pola latihan. Apakah latihannya cukup konsisten, berapa lama kita latihan, dan latihannya itu apakah kita menerapkan prinsip yang namanya progressive overload. Jadi otot itu lumayan cerdas. Kalau misalkan kita udah sanggup mengangkat berat, misalkan bench press 10 kilo selama 12 repetisi, dan kita nggak naikin angkatan tersebut, misalkan kalian jadi angkat 14 kilo selama 11 repetisi atau 12 repetisi juga, dia nggak akan terpaksa untuk grow. Dia akan mikir, kalau wong kayak gini gue kuat kok, kenapa gue harus bertumbuh. Nah, memang kalau misalnya kita udah latihan, kita udah push, tetap sakit besok-besoknya. Sakit itu kan ada otot yang robek, luka, ada penumpukan asam laktat yang bikin jadi sakit. Tapi dia nggak grow, karena dia nggak dipaksa untuk grow. Nah, dari segi faktor yang pertama, gimana supaya bisa lebih cepat grow? Nah, dari yang gue pelajari setelah ngobrol sama teman-teman dan juga baca-baca artikel, bahwa kita harus kalau bisa minimal menambah 2 kilo dalam per 1-2 minggu. Jadi pelan-pelan tuh ada progres. Kalau misalkan kalian bisa main bench press 10 kilo, 12 repetisi, kalian bisa naikin di minggu kedua menjadi let's say 12 kilo selama 10-12 repetisi. Kalau misalkan ada temen, kalian bisa push lebih banyak. Tapi jangan lupa, jangan korbankan form atau teknik demi beban. Jadi percuma, itu sama aja cuman ngerusakin sendi. Nah, pastikan program latihan kalian udah benar. Misalkan seminggu 3-5 kali, dan per sesi itu let's say sekitar 1 jam sampai 1,5 jam tergantung kebutuhan. Dan juga pastikan secara beban kalian pelan-pelan naik. Nggak mungkin dari 10 kilo langsung mau angkat 30 kilo. Pasti kita ada progres pelan-pelan. Nah, ini kita sebut sebagai progressive overload, yang selama beberapa waktu beban akan dinaikkan. Gunanya untuk merangsang otot. Nah, yang kedua ada yang namanya pola makan. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalkan orang fitness dibutuhkan protein per hari itu sekitar 2 kali berat badan. Misalkan kita adalah orang dengan berat badan 50 kilo, berarti kita butuh kebutuhan protein sekitar 75 gram sampai 100 gram per hari. Nah, di mana kita dapetin itu? Pertama dari makanan. Misalkan kita makan sehari 3 kali, berarti kita makan misalkan pagi kalian makan telur, udah dapet 10 gram protein misalkan. Siang kalian makan nasi sama ayam, mungkin udah dapat 30 gram protein. Nah, lalu malam kalian makan juga nasi sama ayam, udah dapat 30 gram protein lagi. Berarti udah dapat 70 gram. Nah, kalau misalkan kalian masih kurang, kalian bisa makan whey protein 1 scoop, let's say 20-25 gram, dapat udah 100 gram protein. Tapi kalau misalkan di hari-hari kalian sibuk, mungkin kalian nggak sempat makan telur di pagi hari, atau nggak sempat makan ayam di siang atau malam hari, kalian bisa pakai whey protein 2-3 scoop untuk ngejar kebutuhan protein. Nah, jadi fungsi protein itu sesimpel itu untuk praktis. Dan yang nomor 3 adalah program istirahat, waktu istirahat. Jadi istirahat itu juga penting karena pertumbuhan otot dan juga recovery terjadi pada saat kita tidur. Untuk makan, pada saat kita bangun, kita mengisi nutrisi dan juga mengisi latihan supaya otot berkembang. Pada saat tidur, kita kasih dia istirahat supaya bisa grow. Kalau misalkan kita begadang, kurang tidur terus, tentu pertumbuhannya akan lebih lamban dibanding yang tidurnya teratur. Nah, baru nomor 4 yang akan gue bahas, suplemen. Jadi kalau sebelum kita ngecek apakah suplemen kita ngefek atau enggak, kok gue nggak grow, kita cek dulu 3 ini. Apakah latihan lu udah rutin,
Misalkan latihan lu rutin, pola makan udah bagus, suplemen jalan, tapi kita begadang mulu, kan susah. Atau sebaliknya kita rutin pakai suplemen, tidur bagus, nggak begadang, tapi karena kita sibuk, latihannya cuma bisa seminggu 2 kali, pasti nggak maksimal. Nah, itu ada banyak faktor. Kita coba cek dulu apakah semua itu udah benar, baru kita address kenapa suplemennya bisa nggak ngefek. Tapi kalau misalkan itu semua udah beres, tapi tetap pakai suplemen nggak ngefek, nah kita bahas in terms of suplemen. Suplemen itu ada kualitasnya, ada yang concentrate, ada yang isolate, ada juga yang hydrolyze. Kalian bisa coba gonta-ganti untuk memenuhi kebutuhan protein kalian. Misalkan kalian tipe yang mudah mules kalau pakai whey protein, disarankan kalian pakai yang isolate atau yang hydrolyze. Atau kalau misalkan kalian butuh yang harganya murah, yang penting mau dapat kebutuhan protein, kalian bisa coba pakai protein yang model-model blend atau juga yang WPC. Nah, atau misalkan kalian ngerasa gue pagi agak susah sarapan, atau malam gue suka lapar tapi gue pengen nih kalori rendah. Nah, kalian bisa pakai model-model protein time release seperti casein, atau seperti N-Pro yang ada kandungan protein time release, atau seperti Sinta yang ada kandungan protein time release. Itu akan mengenyangkan lebih lama dengan kalori yang rendah. Pertanyaan yang timbul berikutnya adalah, kapan waktu terbaik pakai whey protein? Jadi, dipercaya di beberapa artikel dan dipercaya secara umum bahwa ada yang namanya golden window. Jadi misalkan kalian habis kelar nge-gym, golden window-nya itu sekitar 30 menit sampai 1 jam setelah kelar gym, di saat tubuh kalian tuh udah capek, butuh nutrisi secepatnya. Nah, cuman ada studi-studi baru yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang penting kebutuhan protein tercukupi, nggak masalah. Misalkan kalian habis nge-gym buru-buru harus kemana, nggak sempat penuhi kebutuhan protein di golden window tersebut, nggak masalah kalau misalkan kalian pakainya tadi sore atau malam. Nah, jadi dengan berangkat dari mindset seperti itu, kita bisa pakai protein biasanya adalah di pagi hari, di saat tubuh sehabis dari kondisi berpuasa. Jadi kita akan tidur 8 jam, tubuh nggak dapat asupan sama 8 jam, jadi begitu bangun tidur kita kasih protein, biasanya tubuh akan menyerap lebih cepat. Lalu berikutnya kita bisa pakai sehabis gym untuk ngejar golden window tersebut. Tapi kalau misalkan kalian nggak sempat untuk ngejar sehabis gym, kita bisa pakai di sela-sela jam makan. Bisa juga jadi snack biar nggak ngelapar terus ya. Cuman whey protein nggak pernah boleh sebagai meal replacement, nggak boleh sebagai pengganti makan, kecuali produk tersebut memang dirancang untuk sebagai meal replacement. Nah, jadi kalian bisa pakai protein di pagi hari, juga bisa pakai di sela-sela jam makan, bisa dipakai sehabis gym. Tapi kalau misalkan kalian model yang suka pakai sebelum gym juga nggak masalah, karena dipercaya kalau pakai sebelum gym, let's say 1-2 jam sebelum gym, itu akan meningkatkan performa latihan, karena di dalam blood flow kita, di dalam aliran darah sudah terkandung protein. Cuma kalau buat gue sendiri yang suka ada asam lambung dan kembung, kalau gue pakai protein sebelum latihan yang ada akan susah karena jadi kembung. Dan itu balik lagi ke kita masing-masing. Oke, jadi kita balik ke topik yang utama. Kalau misalkan tidak terjadi pertumbuhan, tidak grow pada saat kalian pakai suplemen, pertama cek dulu pola makan, cek lagi pola latihan, cek lagi istirahat, dan cek lagi apakah suplemen kalian cocok. Dan untuk yang mau naikin berat badan, gue sarankan untuk pakai gainer untuk ngejar kalori. Kalau misalkan kalian mau pakai whey protein untuk naikin berat badan, nggak ada masalahnya. Cuman kalian harus lebih kejar kalori tersebut dari makanan, karena kalori dari whey protein itu rendah, cuma sekitar 100 kalori. Ini akan gue bahas di video yang lainnya. Oke, sekian video ini, semoga bisa membantu. Thank you for watching.